Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Bacaan firman Tuhan di Minggu 20 Agustus tahun 2023 diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-56 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara mengikutinya di dalam hatinya masing-masing. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka yang akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku. Suatu tanda peringatan dan nama itu lebih baik daripada anak-anak laki-laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, adapun tema yang sampai kepada kita melalui bacaan kita hari ini ialah keterbukaan terhadap sesama. Saudara-saudara, di era multikultural, masyarakat yang majemuk, masyarakat yang plural, kita diajarkan satu paham yang mau dituju dengan esensi bahwa semua orang, apapun latar belakangnya, etnisnya, ras, budaya, kelas sosialnya, juga agamanya, termasuk mereka penyandang disabilitas, itu harus mengalami kesetaraan dan kesederajatan dalam seluruh aspek kehidupannya. Inilah yang mau disampaikan dalam tema keterbukaan itu. Dalam keterbukaan, Bapak Ibu, dikembangkan satu sikap inklusif. Sikap inklusif adalah sikap terbuka dan bersedia untuk menerima keberagaman. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap inklusif atau sikap terbuka dan bersedia menerima keragaman itu kini sudah terancam oleh munculnya sikap eksklusif. Sikap eksklusif adalah sikap menutup diri, memisahkan diri dari yang lain, karena menganggap yang lain itu sudah salah. Mereka tidak benar. Kita menganggap di luar diri kita itu tidak baik. Kita menganggap hanya komunitas, kelompok, dan golongan kita sajalah yang baik dan yang benar. Dan inilah yang disebut sebagai sikap eksklusif. Dan jika sikap ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin akan terjadi perpecahan. Dan kita prihatin bahwa perpecahan itu juga sudah tampak dan sudah terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perpecahan itu terjadi karena adanya sikap eksklusif yang dibangun terus-menerus serta dipupuk dan dibiarkan begitu saja. Dan yang paling menyedihkan Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap eksklusif itu juga mulai masuk dalam kehidupan bergereja. Gereja menjadi eksklusif. Gereja menutup diri terhadap dunia luar.
Kita membangun tembok-tembok yang dapat memisahkan diri. Kita menganggap hanya diri kita yang diselamatkan. Kita menganggap orang yang di luar gereja adalah mereka orang-orang yang tidak diselamatkan. Mereka adalah orang-orang nista atau orang-orang yang tidak benar. Sikap eksklusif itu sudah masuk dalam kehidupan bergereja. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang tokoh dunia yang sangat terkenal, yang pasti Bapak Ibu saudara-saudara sudah pernah mendengar kisah sejarah kehidupannya. Ia bernama Martin Luther King Jr. Dia adalah seorang pendeta dan aktivis Afrika Amerika. Ia menjadi juru bicara dan pemimpin paling berpengaruh dalam memperjuangkan hak-hak sipil Amerika dari tahun 1955 sampai akhir hayat hidupnya dalam usia yang masih sangat muda, 39 tahun. Ia telah melakukan banyak advokasi untuk memerangi ketidaksetaraan rasial, melakukan perlawanan tanpa kekerasan. Perjuangannya mendapatkan Nobel Perdamaian. Kisah perjuangannya dilatar belakangi oleh pemberlakuan diskriminatif yang ia dapatkan sejak usianya masih kanak-kanak, karena ia terlahir sebagai seorang yang berkulit hitam. Saudara, ia terinspirasi dari keyakinan kekristenannya dan juga termotivasi oleh perjuangan kemanusiaan yang lain yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Martin Luther King Jr. ini dalam memperjuangkan kesetaraan tanpa ada perbedaan ras? Ia terinspirasi sepenuhnya pada kasih Allah yang tidak membeda-bedakan. Kasih Allah berpihak kepada mereka yang tertindas, yang terbuang, yang lemah, dan yang tidak berdaya. Kasih Allah yang mau memanusiakan manusia setara dengan manusia yang lainnya. Inilah yang hendak disampaikan dalam Yesaya 56 ayat 1 sampai dengan 8. Yang mengatakan bahwa Allah hadir untuk membaharui janjinya bagi mereka yang berada di luar Israel atau non-Yahudi. Hal ini membuktikan Allah Israel bukan Allah yang terbatas dalam mengasihi satu bangsa saja, melainkan Allah yang universal menyatakan kasih-Nya pada semua ciptaannya. Saudara-saudara, bacaan kita merupakan bagian dari Trito Yesaya yang disampaikan ketika umat Allah, yaitu Yehuda, pulang dari pembuangan Babel. Nabi Yesaya memberitahukan datangnya keselamatan dari Tuhan. Dan menariknya di sini Bapak Ibu saudara-saudara, keselamatan dari Tuhan itu bukan hanya berlaku bagi umat Yehuda, tetapi juga berlaku bagi orang-orang asing yang mau melakukan kehendak Allah, yang mau melakukan hukum Allah, yang mau melakukan kebenaran dan keadilan. Hal ini dilakukan Allah setelah berkali-kali Israel menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Dengan berlaku tidak setia, dengan meninggalkan Allah, Allah pada akhirnya menawarkan keselamatan itu kepada bangsa lain. Sehingga keselamatan Allah menembus tembok-tembok pembatas yang ada. Keselamatan Allah bukan ditawarkan kepada satu bangsa aja, tetapi menjadi milik kepunyaan bangsa di luar Yahudi ketika mereka mau datang menyembah hanya kepada Allah Israel. Keselamatan yang semula sangat eksklusif berubah menjadi inklusif yang bersifat terbuka kepada siapa saja yang mau menerimanya. Seruan keselamatan universal yang Allah tawarkan ini terjadi ketika Yehuda diizinkan kembali pulang ke negerinya Yerusalem oleh Raja Persia setelah bangsa itu mengalami pembuangan kurang lebih 70 tahun. Dan Allah menyatakan untuk memperoleh keselamatan itu, bangsa Yahudi harus menata kembali kehidupan keagamaan mereka dalam relasi mereka dengan Allah dan sesamanya, yang selama ini terabaikan karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara,
dalam kepentingan untuk menata kembali kehidupan dari segi keagamaan ini, muncul dua kubu yang berbeda, di mana kubu yang pertama bersikeras untuk menjaga kemurnian atau mempertahankan keoriginalan mereka sebagai bangsa yang eksklusif, yang keturunan asli Yahudi, yang berhak memperoleh hak kesulungan dari Allah. Sedangkan kubu yang kedua justru bersikap terbuka bagi siapa saja, termasuk orang asing yang rindu untuk bersekutu dan memuliakan Allah. Nah, ketegangan dari dua kubu yang berbeda ini tentu membuat orang asing atau non-Yahudi yang sudah masuk dalam kehidupan orang percaya sejak di pembuangan Babel, mereka merasa keberadaan mereka terancam, tidak diakui, tidak diterima secara baik ketika mereka ikut pulang ke Yerusalem. Mereka juga khawatir mereka tidak bisa menjadi bagian karya keselamatan Allah itu. Bahkan mereka dianggap sudah sepatutnya berada di luar Yerusalem. Mereka dilarang untuk masuk, apalagi untuk masuk ke pelataran bait suci untuk memberikan persembahan korban-korban bakaran. Tentu saja larangan ini menjadi kesedihan bagi mereka yang rindu untuk datang dan masuk dalam persekutuan umat, namun ditolak karena terbentur dengan peraturan yang ada. Kemudian kita dapat lihat dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudara, ternyata Allah memiliki cara pandang lain. Allah justru menarik mereka untuk masuk ke tengah-tengah kehidupan persekutuan dalam rancangan keselamatan itu. Karena bagi Allah, untuk apa mempertahankan nama pilihan yang di dalamnya tidak ada keteraturan, tidak ada ketidakadilan dan ketidaktaatan. Bapak Ibu Saudara, melalui bacaan kita ini ada beberapa pesan belajar yang dapat kita renungkan. Yang pertama ialah bahwa Allah dalam memperbaharui janjinya itu juga membuka tangannya selebar-lebarnya untuk menyambut siapapun yang mau datang kepadanya. Nah, karena itu, status kewarganegaraan, kekurangan, atau keterbatasan tidak menjadi persoalan di hadapan Allah. Karena Allah adalah Allah semua orang, dan siapa saja yang mau taat dan setia kepada Allah, bukan hanya menjaga ibadah ritualnya saja, melainkan juga menjaga ibadah aktualnya dalam kehidupan terhadap sesama. Itulah yang berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang dapat kita renungkan melalui bacaan kita hari ini, kita bersyukur meskipun kita tidak lahir di Israel, meskipun kita bukan keturunan langsung orang Israel, kita hidup di negeri yang kita cintai ini, kita juga tidak kehilangan jaminan keselamatan yang Allah berikan. Jaminan keselamatan dari Allah membuat tembok-tembok pembatas itu dirobohkan, sehingga keselamatan itu menjadi universal. Keselamatan yang eksklusif milik Israel menjadi keselamatan inklusif yang bersifat terbuka bagi siapa saja di luar Israel, ketika mereka mau menerima keselamatan yang Allah berikan sebagai tanda kasih Allah yang mendunia. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang dapat kita renungkan ialah keterbukaan Allah dalam menyambut semua orang sepatutnya lah menjadi teladan bagi kehidupan kita di dalam kehidupan bergereja. Bahwa secara eksternal, gereja tidak bisa bersifat eksklusif atau mengkhususkan dirinya saja dan membatasi layanan gereja hanya di lingkungan gereja saja, melainkan gereja dituntun harus bersifat terbuka, mau merangkul siapa saja yang ada di luar gereja tanpa memandang suku, agama, ras, dan sebagainya. Gereja harus bisa memposisikan diri di tengah-tengah kondisi yang majemuk dan plural di dalam kehidupan bangsa dan negara, agar keberadaan kita dapat diterima dengan baik, hidup rukun dan damai.
Jangan kita hidup dalam mempertajam perbedaan yang ada, melainkan menghidupi persamaan yang ada dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kasih. Secara internal, keterbukaan Allah ini juga harus memotivasi kita untuk membangun persekutuan yang bisa saling menerima satu dengan yang lain dengan keterbukaan terhadap sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.